Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelita Kristi dengan NIM 2309511157. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Angkatan 2023 dari kelas C. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan studi kasus yang telah saya lakukan, yaitu mengenai pernikahan dini. Apa saja yang akan saya bahas pada studi kasus kali ini, yaitu latar belakang, faktor, dampak bagi korban dan negara, dasar hukum, dan pencegahan. Berikut saya paparkan studi kasus yang telah saya lakukan. Latar belakang pernikahan dini. Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Korban banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum, kasus pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Pada tahun 2018, di Indonesia 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Lazim disebut pernikahan anak. Seharusnya usia anak merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional, dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi manusia, membatasi pilihan, serta peluang mereka. Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang terpaksa menikah atau kena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentangan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindakan kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor penyebab pernikahan dini itu dapat terjadi. Dari yang saya dapatkan, saya mendapat 6 faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Di antaranya yaitu faktor individu, faktor orang tua, faktor kemiskinan, faktor sosial budaya, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan yang rendah. Yang pertama itu faktor individu. Faktor individu merupakan faktor yang mempengaruhi kuatnya bagi remaja dalam memutuskan melakukan pernikahan dini yang termasuk ke dalam bagian dari faktor individu. Di antaranya yaitu pergaulan bebas, pendidikan, pengetahuan, dan kehamilan di luar nikah. Yang kedua itu adalah faktor orang tua. Peran orang tua sangat penting bagi anak dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan usia dini. Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk melakukan pernikahan usia muda, juga mengatakan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman, khususnya tentang keterbatasan reproduksi hak anak, maka hal ini terjadi adalah pernikahan anaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pohan pada tahun 2017. Adanya hubungan antara peran orang tua sebagai komponen dalam sistem komunikasi dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Sedangkan pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua sama melibatkan kegiatan pengasuhan. Pola asuh ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah faktor kemiskinan. Menurut Nur Kasyani, faktor status kemiskinan dilihat dari dua aspek, yaitu status pekerjaan dan ekonomi seseorang. Pekerjaan seseorang yang melakukan pernikahan usia dini adalah pekerjaan yang dilakukan saat baru dan akan menikah. Seseorang yang memiliki kesibukan dalam bekerja cenderung akan memperlambat usia pernikahannya. Sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Kalyanda pada tahun 2012 bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan pernikahan usia dini, di mana terdapat 57% tidak bekerja yang melakukan pernikahan usia dini. Sedangkan dari segi ekonomi diperoleh 61,7% responden dengan ekonomi rendah melakukan pernikahan usia dini. Faktor yang selanjutnya itu adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya adalah peran kunci dalam mempengaruhi kecenderungan pernikahan dini dalam masyarakat. Beberapa faktor dapat menyebabkan pernikahan dini karena dampak sosial dan budaya meliputi norma sosial,
adat dan norma sosial tertentu mungkin mendorong pernikahan pada usia yang lebih muda, di mana masyarakat menganggap hal ini sebagai hal yang lumrah atau yang diharapkan. Dalam nilai keluarga juga memandang pernikahan dini sebagai cara untuk melindungi kehormatan dan kehormatan keluarganya, terutama dalam konteks masyarakat yang lebih konservatif. Dalam peran gender, seperti budaya patriarki seringkali mendorong pernikahan dini karena menganggap peran perempuan terbatas pada peran domestik dan peran sebagai istri. Tentu juga ada tekanan dari lingkungan sekitar, seperti teman sebaya atau komunitas dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap keputusan individu untuk menikah pada usia muda. Juga ada kesetaraan gender. Dalam masyarakat yang mengalami ketidaksetaraan gender, perempuan mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi yang dapat mendorong pernikahan dini sebagai alternatif untuk kehidupan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor yang kelima yang sering disebabkan remaja melakukan pernikahan usia dini, yaitu adalah faktor lingkungan. Komponen faktor lingkungan adalah pergaulan bebas, pengaruh media sosial. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan jarang mengontrol pergaulan, serta tingkah laku remaja sehari-hari, sehingga membuat remaja merasa bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Penyebab inilah yang menyebabkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan menyebabkan kehamilan di luar nikah. Untuk media massa juga memiliki pengaruh yang besar dalam remaja dalam memutuskan melakukan pernikahan usia dini. Faktor terakhir yang saya dapatkan yaitu adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang rendah seringkali menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Beberapa alasan utama mengapa pendidikan yang rendah dapat berkontribusi dalam pernikahan dini, antara lain keterbatasan pengetahuan. Kurangnya pendidikan umum seringkali mengakibatkan keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan lanjut, hak-hak perempuan, dan konsekuensi negatif pernikahan dini. Selanjutnya adalah keterbatasan akses. Kurangnya akses dalam pendidikan formal dapat mengaruhi peluang perempuan untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mandiri secara finansial, sehingga memperburuk situasi ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya adalah norma sosial. Dalam beberapa masyarakat, norma sosial yang konservatif mungkin mendorong perempuan untuk menikah pada usia yang lebih muda daripada mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir itu keterbatasan kesadaran. Tanpa pendidikan memadai, perempuan mungkin tidak menyadari hak-hak mereka untuk menunda pernikahan dan memilih jalur pendidikan dan karir yang lebih baik. Itu saja dampak yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja dampak negatifnya bagi korban dan juga dampak negatif bagi negara. Adapun beberapa dampak negatif yang akan dirasakan yang berdampak bagi korban, yaitu adalah dampak sosial, dampak kesehatan, dan juga dampak psikologi. Dalam dampak sosial, mungkin hubungan dengan keluarga, masyarakat, dan tetangga akan menjadi renggang atau tidak harmonis. Dalam dampak kesehatan, korban akan melahirkan anak dengan berat badan yang lebih rendah dan memungkinkan mengalami pendarahan, bahkan resiko kematian. Dalam dampak psikologi juga, mungkin korban akan mengalami depresi, kegelisahan, ataupun gangguan mood. Dampak negatifnya bagi negara diantaranya adalah penurunan tingkat pendidikan, meningkatnya angka kelahiran, risiko kesehatan ibu dan anak, meningkatnya kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Kemudian saya akan membahas apa saja dasar hukum yang terkait dengan pernikahan dini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 pada tahun 2019 tentang perkawinan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja cara mencegah meningkatnya grafik pernikahan dini. Yang pertama adalah meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Yang kedua, merubah pola pikir mengenai perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, dan partisipasi kaum muda. Yang ketiga, penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak. Dan yang terakhir, mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor mendorong terjadinya perkawinan anak. Berikut sekian dari pemaparan studi kasus keluarga negara yang telah saya jelaskan. Namun sebelum menutup
penjelasan dan pemaparan pada hari ini, saya akan memberikan beberapa contoh berita mengenai pernikahan dini yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100%. Hingga bulan Mei 2023 tercatat sudah ada 108 anak mengajukan dispensasi menikah dengan 30% di bawah 17 tahun. Sebanyak 108 anak di bawah umur mulai Januari hingga Mei di Kabupaten Blitar mengajukan permohonan nikah dini. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 68 anak mengajukan permohonan nikah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, Hakam Indoro mengatakan, minimnya lapangan pekerjaan dan riwayat pendidikan yang rendah jadi faktor utama pernikahan dini. Jadi kalau presentasi di yang di bawah 17 tahun itu sampai yang kemarin pemohon ada yang meminta ke kita itu rata-rata usianya ada yang di usia 13 tahun sampai dengan 16 tahun dan itu kurang lebih 30%. Dari 108 permohonan, sebanyak 37 anak diberikan rekomendasi ditolak saat asesmen oleh Dinas Perlindungan Anak. Namun yang memutuskan mereka dapat menikah atau tidak ada di Pengadilan Agama Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dan itu saja, sekian dari saya. Saya ingin mengucapkan maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan bagi para penonton yang telah menonton ini, ataupun informasi yang kurang tepat dan kurang lengkap yang telah saya sampaikan atau keliruan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.